Mbak Adila. Bapak Ibu mohon izin, saya sapa dulu, ini ada Pak Jeffrey juga ya. Pagi Pak Jeffrey. Dan selamat pagi Bapak Ibu. Ini masih kuat 40 untuk 45 menit yang akan datang ya. Jadi kita akan berdiskusi bagaimana ya, nanti monggo dalam perjalanan ini saya lihat di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti saya sesuai dengan permintaan dari panitia saya sampaikan dulu. Nanti monggo untuk diatur panitia. Nah, untuk yang kedua ini akan lebih teknis ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana perubahan paradigma itu yang kemudian terjadi dan kemudian mengkorelasikannya dengan kurikulum yang terbaru. Nah, untuk ini saya akan coba share dan saya coba akan sampaikan dengan ringkas gitu ya, bagaimana perubahan ini kemudian harus diikuti dan kemudian bagaimana implementasinya di sekolah. Baik, untuk yang kedua korelasinya begini. Untuk yang menerapkan kurikulum Merdeka, ini ada beberapa hal yang kemudian berbeda dengan kurikulum yang lama, misalkan kurikulum 2013. Nah, apa perubahan? Seperti yang disampaikan di sini ya, ini ada dari Mas atau Pak Rian Hidayat ini. Bagaimana kurikulum di Indonesia kok selalu berubah? Belum ada kurikulum yang digunakan secara terus-menerus. Nah, ini hal yang sangat korelasi. Jadi begini, mungkin ini mahasiswa ya, Mas Rian Hidayat ya. Jadi kurikulum itu sejatinya menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi anak-anak kita, kurikulum itu kan sejatinya untuk menyiapkan manusia-manusia Indonesia muda yang saat ini kita akan menghadapi tahun 2045 akan menghadapi bonus demografi. Kita harus memastikan bahwa manusia-manusia muda Indonesia hidup dan berkembang sesuai dengan zamannya. Kemampuan-kemampuan yang mereka miliki itu harus sesuai dengan zamannya di abad 21 ini. Bagaimana cara menyesuaikannya? Ya tentu melalui proses pendidikan. Nah, kenapa kok kurikulum kita itu harus berubah dan direview? Mengacu pada itu berarti logikanya adalah kalau kita tidak menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan perubahan zaman, maka kita akan menghasilkan anak-anak generasi bangsa yang tidak sesuai dengan zamannya. Bagaimana kita akan mampu bersaing untuk bisa bertahan hidup maupun menguasai Indonesia sendiri di atas tanah sendiri dan merdeka kalau kita tidak mampu menguasai kompetensi-kompetensi dasar yang seharusnya kita miliki. Nah, kira-kira sejatinya di sana esensi dari perubahan kurikulum. Nah, kemudian bagaimana perubahan kurikulum ini di kurikulum yang baru ini kemudian menanggapinya? Nah, istilah sekarang adalah teaching at the right level. Apa yang disebut dengan teaching? Nanti kalau kita perhatikan, sekarang level-level di sekolah itu kita bagi menjadi fase-fase. Khusus kita akan bahas di level SMP yang saat ini menjadi fokus concern-nya teman-teman, itu berarti levelnya level D. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu satu level. Fase namanya. Nah, satu fasenya itu bagaimana konsekuensi dari fase nanti kita akan bahas. Misalkan kelas 1 SD, kelas 1 SD dan kelas 2 sekarang jadi satu fase. Namanya adalah fase A. Kenapa kok ada dua fase? Sekarang diharapkan anak-anak di kelas 1 yang dulu di kelas 1 SD belum menguasai capaian pembelajaran yang kita sebut dengan CP, itu mereka bisa menguasai di kelas 2, boleh menguasai di kelas 2. Misal contoh yang paling mudah, kalau mereka belum bisa membaca dan berhitung di kelas 1, maka mereka boleh untuk meneruskan mempelajari untuk membaca dan berhitung di kelas 2. Dan mereka naik di kelas 2. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena mereka satu level sekarang, satu fase namanya. Fase A yang terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Ini untuk memastikan bahwa kita mengajar tidak dikejar sama target materi. Tapi targetnya adalah capaian pembelajaran yang diberikan waktu yang cukup. Waktunya relatif panjang. Sehingga
kita bisa memberikan kemudahan bagi anak-anak kita dalam waktu yang cukup untuk menguasai satu konsep capaian pembelajaran. Jadi basis kompetensinya itu adalah CP. Ini sebenarnya sejatinya sama dengan KBK ya, karena berbasis kompetensi sama. Kemudian pembelajarannya lebih fleksibel karena sekarang muatan materinya untuk SD misalkan IPA dan IPS digandeng jadi satu, namanya sudah jadi IPA, jadi IPAS. Jadi materinya dimampatkan, materinya itu sekarang lebih sedikit, tapi tajam. Dan waktu pembelajarannya lebih lama. Jadi ini memudahkan bagi pembelajar dan bagi guru, ngajarnya nggak tergesa-gesa. Dan kemudian untuk karakter Pancasila, ini ada, kalau dulu kami ada namanya pendidikan moral Pancasila, kalau yang sekarang, itu namanya ada profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6. Nah, itu kemudian digunakan untuk apa? Melatih pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Nah, ini yang kita sebut dengan fase tadi, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana yang saya yakin bahwa itu sudah pernah mendengar ya. Jadi, kita punya fase sampai dengan F sekarang. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B, kelas 3 dan 4. Fase D, 5 dan 6. Nah, ini untuk khusus fase D, kelas SMP, itu 7, 8, dan 9. Kecuali untuk kelas SMA, kelas 10 itu hanya ada satu fase. Perbedaannya di sini apa? Untuk kelas 10 ini, di sini mapelnya tidak ada penjurusan IPA, IPS, bahasa nanti di kelas 11-nya ya. Jadi di sini anak-anak boleh bebas memilih mata pelajaran yang masih umum. Di F ini nanti tidak ada. Anak-anak memilih mata pelajaran yang mereka suka. Nah, nanti di universitas, sudah tidak lagi seperti dulu, ada matematikanya, ada biologinya, ada kimia. Yang nanti yang ada adalah bagaimana diukur kemampuan matematik mereka, kemampuan membaca mereka, dan kemampuan bidang sains mereka. Jadi tesnya tes literasi, tes numerasi, seperti itu modelnya nanti. Jadi yang kemarin sudah diumumkan lewat perubahan-perubahan pada pendidikan. Jadi ini korelasi. Kenapa kok harus begini sebenarnya? Ya karena harus linear, programnya harus linear ya. Ini konsekuensi dari perubahan-perubahan kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian bagaimana dengan kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang saat ini? Misalkan sekarang kan ada namanya sekolah penggerak, SMK pusat unggulan, kemudian kalau SMP, SD, SMA ada yang penerap IKM. Sekarang itu strukturnya minim, struktur kurikulumnya sekarang minim. Guru punya kewenangan besar untuk menentukan ngajar apa. Nah, inilah letak kemerdekaannya di sini. Strukturnya minim dan otonominya guru jelas untuk bisa mengatur mana yang dibutuhkan oleh anak kita. Kalau saya ada di Sumeneb, potensi saya apa? Apakah perikanan, kepiting, misalkan ya, tambak, dan lain sebagainya. Bolehkah dalam proses pembelajaran saya mengajarkan muatan-muatan kearifan lokal seperti itu? Sangat boleh. Karena itu adalah otonomi dari guru untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan lokasi tempat yang terbaik. Kemudian yang kedua, sederhana. Perubahan-perubahan kurikulum sebenarnya kalau kita cermati mulai dari awal tadi, kita mulai familiar ya, karena misalkan di situ ada istilah KOSP. Dulu perkembangannya di kurikulum lama kita sebut dengan KTSP, kurikulum operasional. Kalau yang sekarang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kemudian sederhana dan gotong royong. Gotong royong itu nanti dalam kurikulum ini banyak stakeholder yang dilibatkan. Universitas, Kemenak itu sekarang juga sudah mulai jalan. Mereka punya namanya profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Itu kemudian mereka juga mengembangkan sendiri. Jadi Kemendikbudristek juga berjalan, Kemenak sekarang juga berjalan. Jadi ini perubahan yang menjadi keniscayaan. Kalau kita sebagai calon pendidik maupun pendidik tidak berubah menyesuaikan dengan zaman, niscaya kita yang terendam dalam zamannya. Karena anak-anak kita berubah, ekologi belajar berubah, dunia berubah, tapi kita masih dalam hal yang sama. Tentu itu yang tidak kita inginkan. Nah, apa hal yang kemudian harus kita kuatkan? Kalau kita melihat tadi berarti penguatannya adalah pada literasi dan numerasi. Bagaimana
Literasi, kalau ngomong tentang literasi itu bukan hanya berarti bahasa Indonesia aja ya. Kalau numerasi bukan berarti kita ngomong matematika saja. Tapi bagaimana semua mata pelajaran itu melatihkan kompetensi dasar untuk anak-anak kita bisa membaca dan kemudian mencermati esensi bacaan itu, atau dia terampil dalam numerasi. Ini dua keterampilan dasar. Bahkan masuk universitas nanti tidak dites seperti dulu, ingatnya ya ini literasi dan numerasi. Nah, kemudian bagaimana Indonesia setelah kita menghadapi learning loss seperti yang kemarin karena pembelajaran PJJ kita tidak bisa bertemu tatap muka, bisanya tatap layar saja seperti ini. Kemarin sudah dilakukan penelitian tuh bahwa untuk numerasi, perhitungan, matematika dan lain sebagainya, anak-anak kita itu seperti ketinggalan 6 bulan belajar. Kemudian ini untuk bidang literasi ya. Jadi membacanya kita seperti ketinggalan 6 bulan untuk literasi. Untuk numerasinya kita seperti ketinggalan 5 bulan belajar akibat dari pandemik yang kemarin. Nah, bagaimana kemudian SMP? Di SMP apa yang berubah? Yang di SMP yang berubah, kalau dulu informatika itu sebagai mata kuliah pilihan, kalau sekarang informatika ini sebagai mata kuliah wajib ya. Dan nanti yang menjadi guru tidak hanya dari guru informatika, tapi juga boleh dari guru yang lain. Kemudian apa yang berubah? Ini yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi ini simulasi. Kalau dulu kita belajar, kemudian ada pemilihan ketua OSIS untuk SMP gitu misalkan. Itu kalau kita izin ke Bapak Ibu guru kan, Pak, Bu, saya anak OSIS, saya minta izin untuk mempersiapkan pemilu untuk pemilihan ketua OSIS. Dan itu tidak dihargai sebagai proses belajar. Tapi kalau sekarang, kita tahu bahwa seperti tadi, keterampilan abad 21 bagi anak-anak kita, itu adalah keterampilan bagaimana mereka memanage orang lain, berorganisasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, menyelenggarakan suatu kegiatan. Karena itu soft skill. Sehingga proses belajar seperti itu saat ini dihargai. Bentuk penghargaannya apa? Bentuk penghargaannya mereka dianggap juga sebagai belajar. Itu yang kita sebut dengan proyek profil pelajar Pancasila. Salah satu temanya adalah demokrasi. Salah satu contoh demokrasi apa? Pemilihan ketua OSIS seperti tadi. Nah, bagaimana bentuk penghargaannya? Ini contohnya. Jadi, kalau sekarang dalam 1 tahun itu ada 1026 JP, ini lebih sedikit ya. Kita bandingkan dengan kurikulum K13 dulu. Ini yang sebelah kiri yang warnanya abu-abu ini adalah kurikulum K13. Dulu anak SMP kelas 7 dan 8 itu kalau di total 1 tahun mereka itu belajar 1366 JP, 1368 JP. Tapi sekarang di kurikulum Merdeka ini kurikulumnya jumlahnya diperkecil sehingga mereka belajarnya tidak berkejaran dengan waktu. Kemudian untuk yang sekarang itu jumlahnya menjadi 1026 JP. Dan dari 1026 JP ini mereka boleh 20 sampai 30% itu digunakan sebagai proyek profil pelajar Pancasila. Jadi sudah disedikitkan, tapi dari sedikit itu masih dikurangi sebanyak 20 sampai 30%. Nanti sekolah yang akan menentukan itu lewat komite pembelajaran, kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian untuk persentasenya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan tadi. Misalkan anak-anak belajar menari tradisional, bisa pakai ini. Kemudian mereka belajar pemilihan ketua OSIS tadi, boleh. Mereka belajar membuat alat-alat penelitian gitu ya, boleh. Siapa yang menentukan? Sekolah. Nah, kemudian itu tentang proyeknya. Proyek itu bagaimana? Apakah proyek itu dalam mata pelajaran tidak, Bapak Ibu?
proyek profil pelajar Pancasila itu terlepas dari semua mata pelajaran. Yang ditarget itu bukan capaian pembelajaran, tapi yang ditarget itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini profilnya, ada 6. Berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi poin yang sangat penting ya. Poin paling pentingnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara merancangnya? Ini ada 6 cara untuk merancang. Dan kemudian, jamnya bagaimana? Ini seandainya alokasinya dalam 1 tahun nih. Kelas 7 sampai kelas 8 SMP itu paling banyak. 360 JP. Itu kalau kita ambil 20% loh. Tapi kalau kita ambil 30%, itu lebih tinggi lagi nanti jamnya. Kelas 9 itu 320 JP. Ini dihargai sebagai intrakurikuler. Jadi anak-anak kita dalam belajarnya dihargai. Ini ringkasan profilnya. Jadi perlu kita ingat ya, profil pelajar Pancasila, proyek profil pelajar Pancasila tadi di dalam proses pembelajaran itu tidak tergabung dalam mapel-mapel. Kalau dulu kan kita kalau asumsinya ada pembelajaran berbasis proyek, itu terikut mapel ya. Kalau ini enggak. Ini betul-betul proyek yang kemudian terlepas dari mapel, yang diselenggarakan di sekolah, tapi dihargai sebagai jam. Ini namanya dimensi yang ada 6 tadi, dan yang di bawahnya ini adalah elemen. Ini yang kita target. Anak-anak kita, bagaimana mereka mampu untuk berbagi, bisa meregulasi diri. Saya sudah atau belum, dan lain sebagainya. Sampai mereka berpikir mencari alternatif dan solusi kalau ada permasalahan. Ini untuk memastikan anak-anak kita tadi, seperti mana kebutuhan abad 21, itu adalah kompleks problem solving tadi loh, belajar memecahkan permasalahan yang kompleks. Oke. Nah, dalam proyek profil pelajar Pancasila ini tidak dilepas liarkan. Panjenengan nanti akan dikasih buku panduan dan sudah ada contohnya. Apa contohnya? Ini sudah ada pilihan. Ada 7 pilihan proyeknya. Misal saya contohkan yang pemilihan ketua OSIS berarti adalah suara demokrasi. Itu untuk SMP dan SMA. SD nggak ada. Karena untuk SD kan nggak ada ketua OSISnya tuh. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal. Ini biasanya menari daerah, antar kelas, kemudian boleh juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kewirausahaan mereka boleh belajar kuliner, mereka UMKM dan lain sebagainya. Ini proyek yang memang dilakukan. Saya rasa setiap sekolah pasti sudah punya kearifan lokal ya, sudah punya budaya-budaya seperti itu. Hanya saja nanti kita perlu mengemasnya. Karena panduannya itu kita sebut dengan modul proyek. Nah, kalau panjenengan adalah guru, kalau Bapak Ibu adalah guru, sekolahnya berarti kan ada 3 opsi ini. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ada 3 pilihan. Apa bedanya? Mandiri belajar itu kita boleh pakai kurikulum yang masih lama. Saat ini ya, boleh menggunakan kurikulum 2013. Tapi paradigma barunya harus diusung. Mana paradigma baru yang tadi saya sampaikan pada sesi 1? Kemudian yang kedua, mandiri berubah. Sudah harus pakai kurikulum baru dan menerapkan paradigma baru. Tapi keuntungannya, perangkat ajar yang digunakan masih boleh melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan kemudian yang ketiga itu mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi ini kurikulumnya sudah harus pakai kurikulum baru, paradigmanya sudah harus pakai paradigma baru, dan panjenengan untuk perangkat ajarnya harus membuat sendiri sekolah. Nah, kalau kita masih mandiri belajar dan berubah, apa yang bisa kita lakukan? Nih, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Merdeka Mengajar. Bagi yang sudah punya akun Merdeka Belajar ID, ini bisa menggunakan full version. Ini ada 2, ada yang bisa dibuka di laptop dan di komputer, ada yang bisa, ada juga bisa dibuka di HP. Jadi bisa dua-duanya. Kalau panjenengan adalah guru, ini bisa mengakses semuanya. Contoh modul ajar ada, contoh asesmen ada, contoh modul proyek ada, bahkan video-video inspirasi terkait penerapan kurikulum Merdeka, semuanya ada di sana. Nanti, karena kemarin titipan panitia, saya diminta untuk menyiapkan beberapa untuk panjenengan. Nanti saya akan bagikan
kepada Bapak Ibu dan saya titipkan panitia nanti. Misalkan buku SK terkait capaian pembelajaran, kemudian contoh dari modul ajarnya itu saya sampaikan dan termasuk beberapa contoh terkait yang kesiapan kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian bagaimana sih kita mendesain pembelajaran? Nah, ini agak membutuhkan konsentrasi ya. Bagaimana kita membutuhkan konsentrasi dan kemudian membuat modul ajarnya. Yang pertama, modul ajar dulu namanya RPP ya. Kalau dulu namanya RPP. Kalau sekarang namanya modul ajar. Boleh juga kita sebut dengan RPP yang diperkaya gitu. Apa bedanya? Kalau dulu kita mikirnya itu aktivitas belajar dulu. Kemudian baru membuat asesmen dan membuat tujuan pembelajaran. Kalau sekarang ini bisa menjadi karena khawatir. Forward itu artinya maju ya. Kalau backward design, kalau tadi kita sampaikan itu kan ada capaian pembelajaran. Capaian itu kan finishnya ya. Finish. Kalau saya dari Jawa Tengah, posisi saat ini misalkan dari Yogyakarta, mau ke tempat Bapak Ibu di Sumeneb, itu berarti CP. Capaian pembelajarannya adalah saya harus sampai di Sumeneb. Maka saya menggunakan backward design. Desain mundur yang saat ini diterapkan pada kurikulum Merdeka. Maka saya akan mikir, saya harus sampai di Sumeneb. Itu sama dengan kita saat mengajar SMP. Saya harus mengajarkan materi tentang sel. Nah, kemudian bagaimana saya harus mikir mundur? Namanya backward design tadi. Setelah capaian pembelajaran ada, maka akan ada tujuan pembelajaran. Tujuan saya ke Sumeneb. Saya berangkat dari Jogja, saya akan menggunakan mobil naik tol, dari tol masuk ke Jogja sampai tembus Surabaya. Dari Surabaya saya lewati Suramadu, dari Suramadu saya naik non tol karena tidak ada tol, kemudian saya langsung ke Sumeneb. Jadi saya siapkan aktivitas belajarnya. Aktivitasnya ngapain? Saya berhenti dulu nanti di kilometer ke 500, makan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar, kalau saya mau belajar tentang sel, mengajarkan anak-anak saya tentang sel, maka saya harus menyiapkan asesmennya apa saja, aktivitas belajarnya bagaimana. Ini desainnya terbalik. Namanya backward design. Ini saya ambil contoh. Ini contoh dari capaian pembelajaran kelas D. Capaian pembelajaran yang sekarang bunyinya itu kalimat. Jadi kalau panjenengan nanti mendapatkan buku kurikulum dan mencari materi yang saya ajar mana, nggak ada. Yang ada itu adalah seperti ini. Bunyinya begini, pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat sampai memisahkan. Berarti yang kita lakukan apa? Sebagai pendidik, yang pertama harus kita bisa adalah dari kata-kata capaian pembelajaran ini, apa sih sebenarnya yang harus saya ajarkan ke anak-anak? Namanya keterampilan proses ya. Jadi kemudian kita breakdown ini nih. Keterampilan prosesnya di breakdown ini. Oh, mengamati, mempertanyakan. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu akan membuat RPP, kalau Bapak Ibu mau membuat modul ajar, sebaiknya sama-sama dengan rekan sejawat. Nah, untuk membaca ini diperlukan bacaan yang cermat. Contohnya begini. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran, jadi urutannya kan CP, capaian pembelajaran. Dari CP itu kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Bagaimana kita bisa membuat tujuan pembelajaran? Ada 3 cara tuh. Kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran langsung berdasarkan CP tadi yang di atas. Yang kedua, kita analisa biar gampang. Kompetensinya apa, lingkup materinya apa. Atau yang ketiga, kita merumuskan tujuan itu dengan lintas elemen dari capaian pembelajaran. Misal contohnya begini. Ini kan sudah ada contoh CP-nya. Peserta didik melakukan klasifikasi. Klasifikasinya apa? Klasifikasi makhluk hidup dan sebagainya ya sampai sini. Yang kita lakukan apa untuk mendapatkan tujuan pembelajaran? Kita kasih warna itu untuk mencermati ya. Misalkan
Warna kuning itu untuk kompetensi. Kompetensi yang kita harapkan muncul pada peserta didik. Hijau ini adalah materinya yang harus diajarkan. Biru, aktivitas belajarnya anak-anak. Misal mereka harus ngapain? Oh, siswa harus melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan pengamatan gitu ya. Ungu adalah profil pelajar Pancasila, karena perlu kita ingat, profil pelajar Pancasila itu harus masuk dalam capaian pembelajaran. Yang kemudian harus masuk dalam TP. Jadi untuk TP ini kan belum ada profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini kita memasukkan sendiri nanti TP-nya. Nah, yang mana misalkan ungu ya, yang warna ungu ini pelajar Pancasila. Berarti ini sudah kita masukkan di sini. Ini elemen-elemen dari profil pelajar Pancasilanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan yang lain? Ini cara membreakdown-nya. Jadi kita tahu bacaannya, di bacaannya itu kemudian kita cermati apa-apa yang kemudian bisa. Nah, dari sini ini adalah praktis mudah, praktis sederhana bagaimana kita bisa membreakdown dari CP, TP, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, barang apa lagi alur tujuan pembelajaran ini? Alur tujuan pembelajaran itu kira-kira menggambarkan. Seperti tadi kalau saya sampaikan, kalau saya dari Yogyakarta mau ke Sumeneb, itu mana saja yang harus saya lewati? Maka saya ceritakan, saya berangkat dari Yogyakarta. Jadi saya cerita, anak-anak saya siapkan untuk berangkat dari Yogyakarta, melalui tol, kemudian tembus sampai ke Surabaya. Dari Surabaya kami harus melewati Suramadu, kemudian masuk ke poros jalan provinsi sampai dengan di Sumeneb. Berarti kalau kita mau bicara tentang tujuan, berarti kita sudah tahu alurnya. Itu tadi yang kita sebut dengan alur. Kita menceritakan kembali dan merangkaikan kembali tujuan pembelajaran. Itu yang kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi kita contohkan ini nanti saya kasih contoh tentang ATP ya, alur tujuan pembelajarannya. Jadi ada yang sudah disiapkan sama pemerintah sehingga kita tidak harus membuatnya sendiri. Nah, terus bagaimana pada saat kita mengajar? Nanti mengajar banyak ya. Ada istilah sekarang asesmen formatif dan ada istilah asesmen sumatif. Asesmen formatif itu apa? Asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi kita mengukur prosesnya. Apakah proses pembelajaran kita itu sudah on the track atau tidak? Kalau sumatif itu biasanya kita lakukan ada UTS, ada UAS, ada ulangan harian, itu biasanya kita lakukan sumatif ya. Nah, untuk formatif itu biasanya bisa kita sederhana saja. Kita bisa menggunakan pretest misalkan. Kita bisa menggunakan wawancara biasa. Kalau mau olahraga misalkan siapa yang sudah bisa badminton, itu juga asesmen. Jadi macam-macam bentuk asesmen ini. Tidak harus paper and pencil test, tidak harus dengan bolpen dan kertas. Boleh juga dengan ini nih, diskusi kelas, itu juga bagian dari asesmen loh. Drama, presentasi, produk, dan tes lisan. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, contoh bentuk asesmen yang tertulis. Jadi kalau tadi itu adalah asesmen yang non tertulis, yang sekarang yang tertulis. Misalkan anak-anak kita minta untuk membuat refleksi pembelajaran hari ini. Setelah kalian mempelajari tentang kerangka manusia misalkan, apa sih yang menjadi kelemahan kalian? Kalau kalian diminta untuk menilai diri sendiri 1 sampai dengan 10, berapa sih nilainya? Itu refleksi ya. Boleh juga jurnal belajar. Boleh juga tentang isai, jadi dia membuat isai terkait mata pelajaran. Bisa dengan poster atau juga bisa dengan tertulis mulai dari pilihan ganda dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini hampir di ending ya. Jadi nanti untuk di ending sebenarnya begini. Ini berhubungan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan, apa sih esensinya kita melakukan perubahan kurikulum gitu ya. Kemudian kenapa kok kita harus menyiapkan proses pembelajaran yang memerdekakan bagi guru.
Sejatinya ini lebih memerdekakan bagi guru. Kenapa? Karena kita boleh dengan merdeka membuat asesmen sendiri, membuat materi sendiri, memasukkan kedalaman materi seperti apa yang kita inginkan, itu semuanya boleh, dan itu adalah kemerdekaan seorang guru. Makanya kita sebut dengan kurikulum merdeka. Pentingnya di sini sebenarnya. Jadi Indonesia prediksi saat ini posisi kita memiliki piramida penduduk yang ekspansif. Jumlah usia muda kita itu 68% dari total populasi. Sedangkan yang mau muda nih 24%. Jadi kalau kita cermati Bapak Ibu, saat ini posisi Indonesia rata-rata penduduknya itu muda, 28 tahun. Sedangkan di belahan pemuda yang lain, di belahan bumi yang lain, mereka menua. Kita lihat tuh, ini adalah bendera Cina. Rata-rata 40 tahun. Kemudian Jepang, itu rata-rata 47 tahun usia penduduknya. Uni Eropa 46 tahun. Amerika 40 tahun. Jadi di belahan bumi yang lain menua, di Indonesia itu semakin muda. Kita akan mengalami bonus demografi yang sudah diprediksi oleh para ahli karena banyaknya jumlah pemuda seperti ini. Pada tahun 2045 bahkan Indonesia emas itu diharapkan kita bisa ke sana. Nah, di ending saya ingin menyatakan ini. Bonus demografi yang kita perkirakan dan kita cita-citakan itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak mampu melengkapi pemuda kita, anak-anak kita, baik yang ada di Sumeneb, baik yang ada di Papua, baik yang ada di NTT, baik yang ada di Bali maupun ada di Jawa, kalau kita tidak mampu membuatnya menjadi bonus demografi, maka itu akan menjadi bencana demografi. Pada saat apa? Pada saat kita tidak mampu melengkapi anak-anak kita siap menghadapi abad 21 dan menyiapkan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia. Kenapa? Karena kita memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan zamannya. Jadi ini tidak sesederhana bahwa ini adalah isu pendidikan saja, bahwa ini adalah tugas guru saja, bahwa ini adalah tugas calon guru dan pendidik dosen saja. Tapi ini adalah isu sosial, isu ekonomi, dan bahkan nanti kalau ini betul menjadi bencana demografi karena kita tidak mampu untuk membuat warga negara yang sesuai dengan zamannya, ini akan menjadi isu keamanan nasional. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sepertinya sudah ada beberapa yang raise hand. Mungkin akan lebih baik kalau kita gunakan untuk banyak berdiskusi. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Erika atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita